استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى على ما نوى به شيخنا الفاتحة. ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه ومن أثناء حديث رواه الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Tarmidzi, tiga qiraat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban." Sesungguhnya agama itu awalnya dibawa Nabi, orang-orang Arab itu asing menerima dan menyambutnya. Bahkan Nabi dipadahkan oleh kaum jahiliyah orang gila hanyar yang membawa hal-hal yang kada masuk akal mereka. Itu dahulu. Kemudian Islam berkembang. Mekah, Madinah, bahkan ke beberapa pelosok negeri sampai ke Indonesia. Nabi bersabda, "Wa sayaudu ghariban." Dan yang benar, yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang ahlu sunnah wal jamaah itu nanti asing di mata masyarakat. Sebagaimana asingnya agama itu awal datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi asing? Karena zaman sekarang orang pakai logika. Dan logikalah yang membuat mereka sesat lagi menyesatkan. Apa-apa logika. Kalau cocok lawan logika diakui. Kalau kada cocok lawan logika kada diterima. Islam dulu begitu disambut oleh kaum jahiliyah. Mereka bukan jahil dengan arti kada pintar. Mereka orang pintar. Mereka orang yang luar biasa cara berpikirnya. Tetapi batas pemikiran mereka logika. Maka akan datang masanya Islam nanti akan dihadapkan oleh orang-orang yang mengutamakan logika. Apabila cocok lawan logika mereka, akur. Tapi bila kada cocok lawan logika mereka, kada akur. Kapan itu terjadi? Entahlah. Tapi Nabi sudah bicara. Inna ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datang dulu didustakan orang karena mereka pakai logika.
Apalagi kebetulan mereka menghina banget sama Rasulullah. Rasulullah dipadahkannya anak yatim piatu. Rasulullah dipadahkannya orang miskin yang mau cari kekayaan. Namun Nabi tetap pada pendirian dan membuktikan keikhlasan beliau ketika sang paman membijaki, wahai anakku Muhammad, orang-orang kafir Quraisy itu pernah datang meminta kepada paman beliau Abu Talib, tolong sampaikan pada ponakanmu, apa sih sebenarnya yang ia inginkan? Apa sih yang sebenarnya yang ia harapkan dari berdakwah ini? Kalau mau perempuan cantik, kami berikan yang tercantik di kota Makkah. Kalau mau kekayaan, seluruh kekayaan akan kami berikan, dan dia orang terkaya di kota Makkah. Kalau mau jabatan, akan kami setujui dan kami dukung, dia orang paling tertinggi memiliki jabatan. Disampaikanlah oleh Abu Talib apa yang diucapkan oleh tetuha-tetuha bangsa Quraisy. Nabi dengan menghargai paman menjawab dengan lembut, paman, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran ini. Cuma paman, ini belum saatnya, ini belum masanya. Karena mereka karas masih dengan logika mereka. Mereka kancang dengan logika mereka. Hingga berangsur-angsur orang-orang ada yang masuk Islam, ada yang percaya dengan Allah dan Rasul. Bahkan ketika kejadian Isra dan Mi'raj itu pun wajar manusia terpecah. Karena saat itu orang yang memakai logika nggak mungkin bisa percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Hanya orang yang bertuhan Allah, yakin Tuhan Maha Kuasa, hanya itu yang mampu mengimani. Dari karena itu, karena imannya Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa, memandang Allah itu Maha Kuasa. Jangankan ini, kata Sayyidina Abu Bakar, lebih dari ini aku percaya kepada Allah yang menjadikan semuanya. Ini hatinya Sayyidina Abu Bakar sudah melepas logika. Hatinya Sayyidina Abu Bakar percaya dengan kudrat dan kekuasaan Allah. Jaga anak cucu kita. Caranya pelajari sifat 20. Jangan kita kada melajarinya sifat 20. Ini benteng. Selama sifat 20 masih diajarkan di bumi Kalimantan Selatan, maka insya Allah akal kita, hati kita berpegang dengan kudrat dan kekuasaan Allah. Tapi bila sudah anak-anak kita kada diajarkan agama, maka logikalah yang mereka pegang. Selama mereka mampu menerima dengan logika, itulah yang mereka pegang. Akhirnya timbullah golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. Jalan keluarnya belajar sifat 20. Jalan keluarnya pertebal iman dan keyakinan dengan memperdalam sifat 20. Jelas? Paham? Fatuba lil ghuraba, Nabi bilang, beruntung orang yang nanti diasingkan. Memang dia punya keyakinan, tapi dia nggak bisa ngomong. Karena orang pakai logika, dia pakai keimanan. Nggak bisa menyatu, nggak bisa bergabung.
Nabi bersabda di antaranya, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa pernah bermimpi dengan aku di waktu tidur, maka dia pasti akan melihat aku di alam jaga. Ahli hadis menafsirkan, pasti melihat aku di alam jaga, ai fid dunya, di dalam ini dunia. Kenapa ahli hadis menafsirkan begitu? Karena kalau akhirat itu nang bermimpi kah adakah tetap melihat Nabi. Nang suah bermimpi nih di dunia melihat juga karena di akhirat tahun Nabi. Nang kada suah bang melihat bermimpi melihat juga. Berarti kata ahli hadis, man ra'ani fil manam, siapa melihat aku di dalam tidurnya bermimpi lawan aku, maka fasayarani fil yaqظah. Orang itu melihat aku kena di alam jaga walau di akhir hidupnya. Artinya hadis ini menyatakan berusahalah untuk berdapat Nabi walau hanya di dalam mimpi. Karena fadilatnya orang pernah mimpi Rasulullah di malam hari ke, di siang hari ke, yang jelas waktu tidur. Mimpi ketemu Rasul, maka sebelum mati dia pasti ketemu Rasul di alamnya. Oh itu hadis guru, hadis pasti tentang kita kena melihat di akhirat. Oh kalau di akhirat mau mimpi mau kada tetap ketemu. Mau berdapat Nabi di akhirat itu kada syarat mimpi, biar kada pemimpian tetap. Lalu akhirnya timbullah permasalahan pakai logika. Kada mungkin orang bisa bertemu Rasulullah, kada mungkin orang bisa berdapat Rasulullah. Ya udah, mereka gunakan logika mereka gunakan otak mereka. Nih ada yang apa tuh kawa melihat kurang halus tuh apa ngarannya penyakitnya tuh apa indigo. Nah indigo biarlah nya bisa melihat orang itu ada di tiga rumahnya. Oh itu anunya nasi nang halus apa halusinasi, nasi yang halus ya, halusinasi berarti nasi nang halus ya, itu halus nasi aja ya, halusinasi nih logika. Yang ngeras pakai logikanya. Orang yang sering melihat nangka itu, ada jangan berjalan motor dulu. Kenapa? Ada orang barang. Jadi kita melihat, dadabu mulai. Nang kada melihat protes. Bobuhan taksi hulu sungai itu bahari, nyahapal lah banjar hulu sungai. Bila jalan tuh pindah mencurigakan bisa toplunya. Karasi aja. Jalan nih, cubai, pang jalani arah tak jurang. Halusinasi lah itu. Karena jin itu ada. Jin itu ada. Malaikat ada. Nabi sudah berdapat Jibril. Karena kita berdapat Azrail. Kenapa? Kalau anak pesungsung daftar dulu. Bertamu lawan Azrail. Cabut. Kenapa rahmati kita itu ditampayakan surga? Ini kada hayalan kada.
Siapa membaca salawat 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, kada mati kecuali melihat surga dan isinya. Bidadari berjoget. Iya nang mati itu orangnya, tapi nang itu bangun. Karena melihat bidadari betilanjang. Padahal asal mulanya orang tuh impoten. Kenapa pas meninggal kajung? Karena bidadari betilanjang. Apa tuh? Tuh apa? Apa itu? Busyara lahu bil jannah. Barang siapa yang akan meninggal ciri ahli surga, ditampaikan Tuhan kena wadahnya, tuh wadah nyawa, ujarinya marhaban lakasi, wah ini dua cabut. Tuh apa tuh? Nasi nang halus jualah. Tuh nasi nang halus jualan itu. Itu kada halusinasi, itu halusi dadak. Itu bujuran. Semua yang logika terus menghantam, mahujjah. Dan orang-orang yang beriman dengan kebenaran pun habis modal. Karena yang melihat, yang merasakan sudah mulai hilangan. Nabi kededa lagi, wali-wali bersembunyi. Yang ada nih bubuhan nang kehijab berataan, nang terdinding berataan, nang kada suah melihat Rasulullah balum, nang belum memimpi Rasulullah lalu ilah dan asa kada masuk akal. Maka Nabi itu mati sudah. Kenapa kawan didapati? Nah, sudah. Karena kita belum pernah mati, habis modal kita melawani nang logika ini. Coba cakap yang telah suah mati setumat aja 5 menit. Bebulik pulang pian ke dunia sini nak. Ulun yakin bila pian khutbah kamu percaya aja. Nang mendustakan bahwa mayit itu hidup itu pian tutuy sebenarnya. Karena pian suah mati. Kita berpindah, kada danang matinya kada ada. Berpindah, kita melihat kawan kita nih mati, nah logika. Namun inya punya kehidupan dan kenyataan hidup. Nah cuma kita habis modal, kitanya belum mati, nginang mauknya. Hadis menyatakan memandi mayit jangan gancang-gancang, sakit. Ini orang bakas becabut roh, kada kegampangan, becabut anginnya jahabang. Apalagi becabut roh, ada kegampangan, lebih sakit daripada resleteng selawar kapit. Resleteng tentang kapit nih 2 beranak tuh. Nah, ditarik sakit, dijuhut sakit, ditatak wawah. Makanya penyawaan. Kayak apa jalan bijaknya? Ayo, sakit lagi mati. Lalu mengubui begamat. Jangan sampai memandi mayit itu pakai BPK. Jangan, pakai komper, supaya pajah api nerakanya aja. Jangan sampai dikucak-kucak kayak itu nah. Di kolam nih, dirinsuinya, ikutinya bahu buyang, rinso mencuci sendiri nih. Tak kawa pakai ini, habis logika tak kawa.
Nah, akan datang masanya, kata Nabi, agama dulu disambut dengan logika dan orang susah percaya. Akan datang nanti masanya Islam disambut dengan logika dan orang akan menyisihkan orang-orang yang sebenarnya. Tapi yang tersisih fatuba lil ghuraba. Yang kada diherani orang perkenanang bujur-bujur. وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. Mereka yang kada diherani oleh orang yang logika ialah mereka yang berjuang membagusi apa yang dirusak oleh manusia-manusia logika, yang dirusak oleh orang-orang yang pakai akal aja. Hukum itu imbah aku mati kena jar Nabi terjadi itu. Sunnahku dilogikakannya, sedangkan sunnahku kada harus dengan logika. Quran dilogikakannya, padahal Quran kada harus lawan logika. Quran di atas logika, sunnah Nabi di atas logika. Syekh Saman Al-Madani pernah berkata, alhamdulillah, aku diangkat menjadi wali Allah Ta'ala ketika aku masih dalam perut ibuku. Ini pengangkatan pertama. Pengangkatan kedua, ketika beliau khalwat. Datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam khalwatnya beliau. Nah ini kayak anak logika. Kadang lelah ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani itu mati sudah. Itu hantunya, jangan datang. Dipadahakannya Syekh Abdul Qadir Jilani jadi hantu. Nyepakai akal. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani membayari baju jubah putih. Diterima dan dengan senang hati sering dipakai oleh Syekh Saman Al-Madani. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, keluar. Hadapi masyarakat. Sampaikan ilmu dan amal. Syekh Saman masih menunggu apa yang pernah beliau dapat di waktu dalam perut. Ketika beliau masih dalam perut, beliau sudah dapat izin khas dari Rasulullah untuk menyampaikan ilmu dan amal. Rasulullah ngomong ketika Syekh Saman masih dalam perut, "Hai cucuku, bila kamu nanti keluar dari rahim ibumu, di dunia kau kuizinkan menyampaikan ilmu dan amal. Alhamdulillah, aku sudah diangkat menjadi wali ketika aku dalam perut ibuku." Pas kemudian berselang waktu, khalwat terus berjalan, datanglah Rasulullah di dalam khalwat. Lalu Rasulullah memberi izin kepada beliau, "Hei cucuku, keluar, hadapi masyarakat." Lalu beliau pun menyampaikan ilmu dan amal. Lalu masyhurlah beliau seperti matahari di siang hari. Coba pakai logika, mati kan? Coba pakai logika. Ayo. Pokoknya mati. Apakah Nabi Isa itu peramal? Apakah Nabi Isa itu dukun? Enggak. Beliau orang yang diberitahu oleh Allah dengan kasyafnya. Ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, aku mengkhabarkan kepada engkau bahwa ada Nabi sesudah aku, ismuhu Ahmad. Di langit namanya terkenal Ahmad, di bumi namanya terkenal Muhammad. Dukunkah Nabi Isa? Tukang ramalkah Nabi Isa? Beliau ngomong dengan kasyafnya, di luar logika. Sekarang Siti Maryam hamil kada belaki, ayo gunakan akal ikam. Kada lingsak akal. Ya nang Pak. Naling saksa sudah akal tak. Gilaan.
Ha? Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau dengan jujur berkata, satu, kalau terdinding aku dengan Rasulullah sekejap mata, kuhukumkan diriku murtad. Dua, dalam manaqib yang ditulis oleh ulama, bahwa beliau salat fardu selalu menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, silakan bubuhan logika ngomong. Namun itu nanti akan terjadi ketika orang logika lebih banyak diterima di masyarakat daripada orang yang berkitab dan berpaham yang jujur. Logika nih Pak, nah logika. Hati-hati, mun semenyaan pakai logika kan, ya Allah, tuh mayat busak-busak. Taulah busak-busak. Lamas, mbah, no, ditinggal makan dalam banyu mayat dan tebelan. Nah, ayo, berarti mungkar nakir pakai alat penyelam betakun, memakai logika. Nah, paksanya misi dulu lawan oksigen. Kalau pinanan ditakun ini metu, habis oksigen, ada toh, timbul muka nakirnya nang lamas. Kalau pakai logika, kita kada mati, kita berpindah aja. Dan sebaik-baik gawian Tuhan, ujar Syekh Seman, memindah tuh paling bagus. Di sini kita jakat dilawasakan Tuhan, kada rame, kadanya rame bang di sini. Nang hidup lawan nang lakas basi, lakas bebau, kada rame di sini. Di sini makanan lakas basi, bujuran, olah jawadai, ganakan setahun, basi, nasi itulah masak saja, masak kita di McJagger, jangan dicabut listriknya. Berapa lawasnya? Buka aja. 5 bulan jangan dibuka-buka. Buka. Kajong. Karas. Teh. Ulah 5 tahun yang dimakan. Yang diminum. Basi. Di dunia sini kadang-kadang bujur-bujurnya. Makanan lakas basi, minuman lakas basi. Di sini pajak Tuhan mengganakan kita di sini, bilang ada berhargai hidup kita, hidup di kalangan sampah nang rancak basi. Sapi seberapa lawasnya mati, bangkai. Lalat tujar habar umurnya 40 hari ya. Bila lebih 40 hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati deh. Lalat. Umurnya 40 hari jajar. Cumanya kada bakabe. Lalu racak. Lawan lalat nih kada kayak nyamuk. Siang aja timbul, malam guring. Ada nyamuk nih siang malam begadang, lalu tak urus awak sedikit pada lalat. Nah, iya kan? Lalat mati akhir. Jangan lalat, jangan sapi, seorang pun jadi bangkai juga. Lalu Tuhan pindah ke alam nang kada kaya ini, makanan kada suah basi, minuman kada suah basi. Satu minuman 1000 rasa, jus mangga nang ikam minum di sini lawan jus mangga nang ikam minum di akhirat sama, bentuknya sama, kayanya sama, tapi bedanya di sini lakas basi, di situ bertambah nyaman.
Di sini satu rasa, di situ 1000 rasa. Mana kamu pilih? Kedua-duanya. Tentu nang di sana. Di sini rumah semewah apapun jebuk. Di sana makin bahari, makin berkuat. Kedua niku bapak Jibril. Jibril itu tukang sampaikan wahyu. Nah, coba pikiran dalam-dalam ikan. Kenapa harus hidup sedih di sini? Di sini kada tujuan kita. Di sini kada arah akhir hidup kita. Di sini semenyaan basi, lerot. Nah, sekarang nang di sana itu kenapa kada dipikirkan, kenapa habis utang mikirkan di sini? Mohano. Bungas rapi, bersih di sini, di sana karutuyan. Jadi biar aja sudah muha di sini, ya tabungas warik padikam dah. Kata bapak, kata papa, kena di akhirat, wah. Bungas benar bang, tapi kena sebungas-bungas orang di dunia. Kalau Allah kasih umur 500 tahun, asanya telah lerot semuanya. Kada ada lagi bahan kecantikan nang kawa mempertahankan kemudaannya. Berapa umur? 1000 tahun. Di sana 1000 tahun, 2000 tahun, makin beranum, makin berbungas. Di sana kata Syekh, kami para wali tidak pernah mati. Kami hanya berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Bila kamu melihat kami mati, datanglah kamu ziarah ke kubur kami. Kami sambut kedatangan kamu. Bila kamu berzikir, kami ikut berzikir. Bila kamu baca Quran, kami ikut baca Quran. Kami kada mati, kami hanya berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Dan gawian Tuhan
memindah kami sebaik-baik perpindah. Wujur mendiganakan di sini. Bakawan lawan nang lerot. Bakawan nang lakas basi, lakas buruk. Daging sapi itu ganakan di meja di 15 hari biru. Kalau kau dimasaki lagi, nah di sana daging, wah, 15 hari itu kada makan, ya itu tetap nyaman dan lezat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih bagus. Kenapa? Karena di sana kada bebebasian, kada berurusakan, wa abqa kakal. Syekh Seman Al-Madani. Wasiat Syekh Seman Al-Madani, hendaklah kita seberataan ma'amalakan doa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Dibaca imbah sembahyang subuh dulu berwirid, hanya membaca itu 4 kali, ya kan? 4 kali aja. Dan kata Syekh Seman, wiritan Allahumma ufir dan seterusnya tadi, itu wiritan nang meolah pangkat kewalianku benaik hingga aku menjadi presidennya wali. Karena aku mengamalkan Allahumma ufir itu tadi 4 kali mbah sembahyang subuh. Nah, mudah-mudahan kita orang Kalimantan Selatan angkat tangan atau tidak mengangkat tangan, tapi perhatian kita selalu mendoakan orang supaya dosanya diampuni, rahmat Allah turunkan, sugih lancar ekonomi dan segala kekurangan Allah. Artinya kita jangan lagi ketujuh mengorek-ngorek kekurangan orang. Jangan lagi hanya pandai mengangkat masalah tapi kada mencari solusi. Pandai membicarakan masalah tapi kada membahas jalan keluar. Silahkan angkat masalah setuntungnya sampai jalan keluarnya kita temukan. Kenapa masalah kita angkat? Bukan karena merendahkan si A, si B, si C, si D, enggak. Tapi kita mencari solusi. Apa sih yang terbaik, yang baik buat untuk dilakukan. Kalau orang Kalimantan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah kita di Banjar nih orang di lembah sembahyang subuh tuh ada langgar masih gitu. Kada ba imaman anu masing-masing mencak tuh Allahumma birli ummati sayyidina Muhammad masing-masing. Dan orang yang katujuh mendoakan orang, katujuh menginginkan orang selamat, katujuh menginginkan orang dapat rahmat. Orang yang akhlaknya seperti itu, dimasukkanlah orang yang akhlaknya seperti itu ke dalam golongan wali-wali kutub. Masuk. Jadi orang yang katujuh kepentingan pribadi itu kada masuk golongan wali. Orang mikiraan diri, yang pentingnya sugih orang kayak apa, kami sugih gak ada pikirannya. Yang pentingnya makan orang lapar gak ada, kayaknya kada mikirakan. Yang pentingnya tupang nang nyaman. Nah ini termasuk golongan wali baris ke atas. Wala. Yalah. Masya Allah. Dua, Syekh Seman menyuruh kita, terutama Kalimantan Selatan ini, kita galakkan bersyukur karena sidin menuruti Rasulullah. Rasulullah menjunjung perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa arti bersyukur? Otak kita, hati kita melihat atau kawa mengikihi sampai melihat, ada aja sekalinya rahmat, ada aja sekalinya nikmat. Kita ini diliputi aja sekalinya oleh rahmat.
diliputi aja oleh nikmat. Parut sakit, bawa ke rumah sakit. Betul, bulik kan? Kenapa jadi bulik? Maka ke rumah sakit tanpa obat ada. Sekali melihat di rumah sakit, ada nang beperban, ada nang mata aja lagi kelihatan, ada nang kada lawas perselisihan lawan kurang nambah tutup muha sudah. Napa tak? Innalillah ada. Tuh perban menyeraput, nih mati seorang sakit parut aja, napa kabar tak? Untung kada? Untung kelak. Untung seorang lagi tupang nete mati, tupang nah muha beperban mata. Kita belawas sedikit karena kau bulik juga. Ulun tadi kesini aja macet, berarti bulik macet juga. Malam ini ujar masing-masing dapat roti mencokok. Pokoknya bila kada kau bulik begana, jujur juga. Bila nyak begana kada kau bulik. Kenapa? Karena macet. Kenapa jadi macet? Karena macet. Kikihi ini nang mengikihi ini utak lawan pandangan. Ada aja sekalinya rahmat. Ada aja sekalinya nikmat. Kawa pian mengikihi sampai pian mendapatkan ada aja rahmat, ada aja nikmat. Itulah jawaban masalah. Sekecil atau sebesar apapun masalah pian, jawabannya hanya satu. Kikihi, kikihi. Cari sampai pian menemukan ada aja sekalinya rahmat. Ada aja sekalinya nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa orang jadi punya masalah? Karena kada tatamu lawan rahmat. Itu aja sebiji masalahnya. Kada tadapak lawan rahmat. Berjuang siang malam pagi sore melamar perempuan yang disukai hati, ternyata sampai di pelataran tawa kurang lawan tahi. Maka buliklah dengan penuh sakit hati sampai ke rumah, akhirnya mencari tali. Segan apa? Segan bunuh diri. Bungul sampai ke mati. Ditolak orang melamar, kikih. Ada rahmat pasti, ada nikmat. Cari aja ada. Di mana baiknya aja ada. Kikih, kikih. Sekalinya ada hikmat, ada kebaikan. Nang dilamar nih sekalinya kurangnya belum tuntung lagi bepunahan. Kan bapak dah tuntung bepunahan, sekalinya belum tuntung, pas melamar ditolak orang cocok aja, bagus saja. No, itu teh. Nya bagusnya sudah kelihatan imbah nang beberapa hari. Nih bebinian nampi nama ongot tuh kada dapat lagi lawan rahmat. Itu aja. Kada tekikihi lagi mintuna. Amun tak dapat pian lawan rahmat, tetamu lawan rahmat, itulah jawaban. Kada perlu curhat, kada perlu kuya kesana kemari, kada perlu bola status. Muyak lah ya. Status. Ada nang sekong pulang, nu diri aja sudah aja. Ada sekong pulang lapar aja bahabar. Mengioseh seman sakola. Seakan-akan inya itu banyak isi masalah. Kenapa? Kada takikihi, ada aja ada. Berarti sakit tangan sakit, kepala sakit, ada aja rahmat, ada aja. Di mana gurunya rahmat? Ada, pasti bisa jadi ini Tuhan mengampuni dosa seorang. Bisa jadi Tuhan karena mbaknya sudah kita berdosa diturunkannya bala karena di akhirat langsung masuk surga bigari hisab. Ada aja, cuma kita kada dapat mengikihi. Bila sudah terdapat terdundum, ini rahmatnya, ini nikmatnya. Rabbi inni massani ad-dur. Tuhan, kata Nabi Ayub,
ulun memang dapat bala. Anak-anak matian, rumah hancur, orang kampung mengusir dari kehidupan karena dipadahkannya penyakit sidin itu menular. Namun Nabi Ayub tetap punya pandangan, wa anta arhamur rahim. Pian ulun pandang, ulun kawa melihat ada rahmat yang pian selipkan di dalam kejadian ini. Kawa ulun merasa, nah saat merasakan adanya rahmat, saat merasakan adanya nikmat, itulah orang yang kawa bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau di dalam bala, walau di dalam musibah. Lalu janji Tuhan, la in syakartum, siapa kawa ma'amalakan pandangan ke rahmat, pandangan ke nikmat, dan selalu dia itu bersyukur, maka tiap detik dalam hidupnya terus nikmat bertambah, walau hidup di dalam bala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Bila nyata dinding kada melihat adanya rahmat, kada melihat adanya nikmat, inna azabi lasyadid. Lalu hidupnya penuh derita, hidupnya penuh masalah. Curhat ke sana kada menyelesaikan, curhat ke sini kada menyelesaikan. Artinya kada menemukan belum adanya rahmat. Orang yang kawa menjawab masalah ialah orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu maksudnya orang yang kawa menemukan ada aja sebenarnya rahmat, ada aja sebenarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita coba karasi hati kita, kikihi terus. Ada aja rahmat, ada aja nikmat. Ini 17 Agustus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam Jumat wajib kita bersyukur kepada Allah ta'ala. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Kemerdekaan itu pun di luar logika. Bambu runcing melawan meriam Belanda. Jakam meriam Belina kawa di Purwobuti. Ini meriam Belanda. Bambu runcing siapa ada panjangnya, di mukanya bendera merah putih itu aja. Takana lindung jo melihat musuh, bendera kogonolan. Jadi kada kau menyucokakan ke dada musuh, itu gen juga mau menyembah hadapan para kawa menyucok menyatakan nanang besusubarangan sungai tadi hulu orang menemenak tabulangkir. Tetapi orang yang beriman dengan kudrat Allah, orang yang yakin Allah ada, tulisan proklamasi kemerdekaan dengan rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kada pakai logika. Kemerdekaan ini tidak dengan logika. Kemerdekaan ini dengan doa. Kemerdekaan ini dengan iman. Kemerdekaan ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah punya rahmat. Allah itu ada. Nah, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi telah berucap agama dulu datang disambut orang logika, lalu orang logika kadang mempercayai agama itu. Kemudian akan kembali nanti agama yang kita pegang ini diusir, tidak dipercayai, tidak diakui orang. Karena mereka sudah pakai logika. Tapi beruntung orang yang bertahan dan tetap pada keyakinan dan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Yang tetap berpegang kepada kebenaran. Tetap berpegang kepada yang hak, yaitu apa yang telah dilakukan Nabi, apa yang telah dilakukan sahabat, apa yang dilakukan oleh tabi'in, ulama-ulama yang saleh. Maka dari karena itu mudah-mudahan berkat wali-wali Allah, berkat orang-orang saleh, kita Kalimantan Selatan, Indonesia secara menyeluruh mudahan selalu ditambah-tambah rahmat oleh Allah. Sekali merdeka tetap merdeka,
Dan sekali merdeka, dari kemerdekaan itu kita temukan ketenangan dan kebahagiaan. Semakin kita bersyukur, semakin kita merasakan betapa Allah terlalu sayang dengan kita. Semakin kita memandang rahmat, memandang nikmatnya Allah, walaupun hidup di dalam bala dan musibah, yang jelas kita kada pernah berbual dengan Allah. Kita kada pernah bermasalah dengan Allah. Selalu mencoba untuk mendekati Allah, selalu mencoba untuk memaraki Allah dengan pujian, dengan sanjungan, dengan zikir, dan dengan doa-doa yang kita ucapkan. Jangan pernah orang Indonesia mempermasalahkan bala dan musibah. Mari kita jawab, masih ada rahmat yang diselipkan Allah. Mari kita jawab, masih ada nikmat yang diselipkan oleh Allah. Katanya Indonesia krisis ekonomi, masih ada rahmat yang diselipkan oleh Allah. Masih ada nikmat yang diselipkan oleh Allah. Katanya Indonesia begini, begini. Silahkan ngomong, tapi hati kita jangan buta. Masih ada rahmat, masih ada nikmat, masih harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas rasa syukur, karena syukur insya Allah segalanya akan berhasil. Ini angkatan muda Sabilal Muhtadin menjual intalu idek sagan hati supaya tarang, dan sudah didoakan ditiupakan banyu sabigi harga 5.000. dananya untuk acara menyambut bulan Muharram, 1 Muharram tahun baru Islam Hijriah 1440 Hijriah. Kenapa ini ulun memakan semalam beritanya hendak sumbangan ke Lombok sekalinya kada jadi dulu jar nang bubuhan angkatan muda memohon untuk segera mencari dana. Nah itu nang jadi ada perubahan insyaallah kapan-kapan. Yang jelas ulun mepadah Jumaat kena perai. Kenapa? Masih hari raya. Masih kan Rabu 10, Kamis 11, Jumaat berarti 12, kan masih bertakbiran tuh. Imbah sembahyang sekali aja perai, sekali aja. Ulun sekali aja. Mun pian anak berapa kali ka perai kada tahu. Ada masalah ulun sekali aja perai gitu. Nah mari kita ngambil berkat memuji Syekh Saman Al-Madani. Dimulai dengan syair ya Syekhana, disambung dengan ahbabuna billah. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil karam al-Fatihah. Syekhana ya Saman ya Syekhana
قطب الوجود من قطب الوجود من قطب